wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tufsidu fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala aidan afahasibtum annama khalaqnakum 'abasan wa annakum ilaina la turja'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Wa qala aidan idza mata ibnu adama in qata'a a'maluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di dalam majelis yang disukai Allah Subhanahu wa taala, majelis yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dalam rangka kehadiran kita ini untuk menumbuh suburkan keimanan di dalam hati kita, seperti yang disebutkan oleh salah seorang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat Nabi, dan Nabi berkata, jadidu imanukum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbaharuilah senantiasa keimanan kalian. Kalau Nabi bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang keimanan mereka tidak perlu diragukan lagi, keyakinan mereka tidak perlu diragukan lagi, keislaman mereka tidak dapat diragukan lagi, keihsanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala jangan lagi ditanya. Nabi mengatakan kepada mereka semuanya, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, jadidu iman, perbaiki senantiasa imanmu, perbaharui senantiasa imanmu. Apatah lagi kita model kayak sekarang yang hidup di akhir zaman. Jadi kita lebih memerlukan hadis ini daripada para sahabat. Kita lebih memerlukan hadis ini daripada para tabi'in. Kita lebih memerlukan hadis ini daripada para tabi'ut tabi'in. Karena kita punya iman ini belum teruji. Kita punya iman ini hanya iman lingkungan. Lingkungannya soleh, kita soleh. Iman kita ini kumpul sama orang soleh, jadi soleh. Kalau sendiri jadi tidak soleh, jadi salah. Ya,
Iman kita ini masih karena terpengaruh oleh banyaknya orang. Iman kita ini terpengaruh karena lingkungan. Belum mantap, belum yakin. Jangankan ilmu yakin, jangankan ainul yakin, jangankan hakul yakin, yakin aja belum. Baru jangan berbicara ilmu yakin, jangan berbicara ainul yakin, jangan berbicara hakul yakin. Yakin aja kita belum yakin. Ya, yakin aja kita belum yakin. Jadi kita sangat memerlukan hadis ini. Maka kata Nabi SAW, jadidu imanukum, perbaharui senantiasa imanmu. Kapan itu kita perbaharui? Setiap saat. Setiap saat. Karena kita ini selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin gak yang memberi makan itu Allah? Kita yang kadang-kadang masih ragu. Itu masih ada syak, masih ada keraguan. Kalau masih ada ragu-ragu berarti tidak yakin. Padahal kata Allah, kata Nabi, da'ma yuribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu, ya, kepada yang tidak meragukan. Kita masih ragu-ragu, yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Kita masih syak, kita masih tidak yakin. Kita masih lebih yakin bahwa bumi ini yang kasih kita makan. Kita masih yakin lautan ini yang kasih kita makan. Kita masih yakin manusia yang kasih kita makan. Itu masih belum 100%. Ya, pada Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi, ya, wala ta'irun yatirun di janaihi illa umamun amsalukum. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah binatang yang melata di atas dunia ini kecuali tanggungan kami rezekinya. Tanggungan. Ini berkaitan dengan pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Masalah yakin, ya. Karena kalau sudah masuk al-fiqh itu sudah lebih halus. Kita tidak akan paham ilmu ini kalau kita belum yakin. Ya, kita tidak akan masuk ke hadirat Allah kalau di hati kita masih kotor dengan syak. Apa Ustaznya? Dulu saya itu kalau zikir tembus-tembus, sekarang karena ente tidak yakin lagi. Ente masih syak, masih ragu-ragu, ya tidak. Macam tak ada Tuhan aja. Ya. Islam itu adalah rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib kita tak nampak. Ya, kita harus imani. Tetapi di dalam kegaiban itu sangat jelas kezahiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jadi ghaib? Karena ada dinding-dinding yang menghalangi kolbu kita. Ini akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, berugian tidak datang. Okay. Kata Nabi SAW, jadidu imanukum, perbaharui senantiasa imanmu. Imanmu perbaharui, Pak. Sahabat itu disuruh Allah perbaiki, ya, perbaharui imannya. Ya. Kalau sahabat seperti itu, kita lebih memerlukan hadis. Kemudian Nabi ditanyakan oleh sahabat, kaifa nujaddidu iman ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Kata Nabi SAW, aksiru bi qauli la ilaha illallah. Senantiasa kalian zikirkan, kalian katakan, kalian ucapkan la ilaha illallah. Yang kasih makan Allah, yang menyembuhkan Allah, yang menciptakan kamu Allah,
Yang memenangkan Palestina Allah. Yang memerdekakan Indonesia Allah. Yang ngasih kamu istri Allah. Yang ngasih kamu anak Allah. Kenapa kamu masih ragu hidup di atas dunia ini? Bukankah kamu juga yang diciptakan, yang menciptakan kamu Allah? Itu maknanya. Bukan hanya sekedar zikir la ilaha illallah. Tidak lagi makna. Dalam sebuah hadis dalam kitab Kasyifatus Syajah dijelaskan zikir yang terbaik itu adalah zikir yang dipahami makna yang ada di dalam zikir itu. Jadi baru ini, ya. Yang ngasih ilmu siapa? Ustaz, bukan Allah. Perantara Ustaz. Ya. Jadi jangan sampai syak. Kalau syak ini tidak akan tembus ma'rifat kita. Ya, kalau syak masih syak ini zikir ini sampai apa? Sampai ada Tuhan apa enggak? Itu syak. Kalau ente masih syak, ente datang ke, kalau ada yang sering mancing di laut, mohon maaf, saya bilang mohon maaf, ya, mohon maaf. Ente datang di laut sana sendiri naik perahu tengah laut sana, sendiri. Tidak percaya omongan saya. Kalau ente tidak percaya sama Allah, buktikan. Ente berenang sendiri di lautan. Berani enggak? Pasti ente akan mengatakan, ya Allah tolong saya. Ente kalau di hutan sendirian, tidak ada siapa-siapa yang menolong, apa yang ente katakan? Itu baru muncul keyakinan. Ya Allah tolong saya. Ya Allah tolong saya. Makanya Allah kasih ujian kita ini supaya kita tahu bahwa Allah itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau tidak ada ujian, kita itu aman-aman wae. Zikir malas, sholat malas, sholat itu nggak nangis. Sholat itu nggak usah kalau nggak ada ujian. Coba kalau ada ujian, Allah. Kalau nggak ada ujian nggak akan datang itu, nggak akan datang itu khusyuk dalam sholat, nggak akan datang itu khusyuk dalam zikir. Makanya Nabi itu tidak pernah dalam hidupnya tidak diuji semenjak sebelum lahir sampai beliau meninggal diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi mengatakan dalam kitab Fathul Rabbani dikatakan bahwa kata Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat itu yang saya sampaikan tadi malam sama jamaah kita, aku mencintaimu ya Rasulullah. Kata sahabat, kata Nabi SAW, kalau ente memang mencintai aku, persyaratannya ada dua. Apa itu ya Rasulullah? Siap ente menghadapi ujian dari Allah. Yang kedua, jadikan kefakiran sebagai pakaian. Siap. Makanya ada kiai-kiai. Saya nggak bilang sama kalian sih, takut nanti kalian gabung. Bukan takut ya, belum saatnya. Tapi kalau kita betul-betul belajar sama kiai yang sepuh, maka dia tanya, ente siap susah? Ente siap pakaian kamu itu kepikiran? Ada dalam kitab ini Fathul Rabbani yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yang kita ambil dia punya tariqah Qadiriyah. Dalam kitab Fathul Rabbani dijelaskan hadis Nabi SAW terkait masalah. Jadi kalau ada yang Solo itu yang sudah masuk wilayah tariqah, ya Allah ujiannya seperti itu, ente mau masuk tariqah sih. Kalau ente tidak mau jadi masuk tarikat, antara dua, ente jadi tajrid. Tajrid apa? Ente diulur-ulur sama Allah. Senang hidup di atas dunia. Tidak kenal halal haram hantam, tidak kenal baik buruk, diulur sampai ente menghadap kepada Allah penuh dengan kehancuran hidup. Sama dengan orang kafir jadinya. Orang kafir itu Allah tidak ada hukum bagi mereka. Paling ada hukum kemanusiaan saja. Tapi kalau hukum dengan Allah tidak punya. Ya. Padahal sebenarnya hukum kepada Allah lebih didahulukan daripada hukum kepada manusia. Contoh, kita senang makan misalnya
Kita suka makan riba misalnya, tapi Allah bilang jangan, haram. Gimana caranya? Mendahulukan siapa? Allah atau keinginan nafsu? Situ berperang. Allah, enggak. Ini syak nanti. Wah, enggak Ustaz, sebenarnya saya yakin itu di mulut. Praktiknya kamu melakukan perlawanan dengan Allah. Berarti kamu masih syak. Ya, masih ragu-ragu atas apa yang telah Allah atur dalam kehidupan kita. Ya. Usah langsung nembak aja, nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu ya. Jadidu imanukum, perbaharui. Ya, kita ini hadir di majelis ini untuk memperbaharui senantiasa iman kita. Ya, supaya la ilaha illallah. Ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk disandarkan kecuali Allah. Sekarang kita di sini, di rumah siapa yang jaga? Kalau ada apa-apa di rumah, kita mau salahkan siapa? Tidak bisa. Dia dalam lindungan Allah. Kita semua ini dalam lindungan Allah. Kalau Allah nak melindungi kita, gimana ya? Jadi tidak boleh kita ini ada satu kesombongan dalam diri sekecil apapun. Ya, jangan sampai, karena itu akan menghalangi kekhusyuan kita. Jujur saja, kenapa para nabi, kenapa para wali-wali Allah itu mereka tak henti-hentinya mendapatkan ujian, baik ujian jauh maupun ujian yang dekat, ujian dari luar maupun dari dalam. Karena memang Allah desain seperti itu, desain maker dalam kolbunya itu memang gitu, supaya tidak ada tempat dia berlabuh kecuali Allah. Kalau masih ada dalam hatinya tempat berlalu selain Allah, yakin saya dia tidak akan khusyuk dalam sholat. Yakin saya dia akan terpengaruh dengan hidup dunia. Coba kalian, coba, ya, benar nih. Orang kalau sudah mau masuk dalam thariqah, memang begitu bawaannya. Ya, karena dia mau mendahulukan Allah. Karena memang hadis Allah SAW mengatakan, ya, kalau kamu mau merasakan manisnya iman, ya, antakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihuma mimma siwa. Engkau mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada apa. Kita masuk pada pembahasan. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kajian antum kita akan masuk. Mulai saya intermezzo mukadimah tadi sudah mulai tajam, ini saya masuk pada wilayah pembahasan di bab yang ke-13. Qala al-musannifu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mari sama-sama kita kirimkan satu Fatihah untuk beliau. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala azwaji wa dzurriyyatihim wa li kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila sahabati Rasulillah ajma'in. Wa fi silsilati tariqati qadariyah wa naqsabandiyah al-ulama al-amilin al-musyidun al-ammah wa khususan ila ruh musannifu hadal kitab al-hikam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari. Syaulillahi walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف أحمد بن عطاء السكندري ونفعنا بعلومه في باب الثالثة عشرة Kaifa yusriku qalbu suwaril aqwani muntabi'atan fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallah
wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Baik. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam ini, kaifa yusriku qalbu suwaril aqwani. Bagaimana bisa kaifa yusriku qalbi? Bagaimana bisa hati seseorang itu bersinar? Bagaimana hati seseorang itu bisa bersinar? Ya. Suwarul aqwani muntabi'atan fi mil'atihi. Sedangkan bayang-bayang dunia, wajah-wajah dunia masih terpampang muntabi'atan fi mir'atihi, masih terpampang di kolbunya, cahaya di cermin kolbunya, masih terpampang di cermin kolbu. Am kaifa yarhalu ilallah, dan bagaimana mungkin akan pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mukabbalun bi syahwatihi, sedangkan ia masih terbelenggu oleh hawa nafsu syahwatnya. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Kaifa yatma'u an yadkhula hadratullah. Bagaimana mungkin ia bisa bertamu ke hadirat Allah? Bagaimana bisa dia bertamu, dia masuk ke hadirat Allah? Dia sudah masuk dalam miliknya. Bagaimana dia bisa masuk ke hadirat Allah? Allah itu, kehadirat itu wilayah kursinya, wilayah kesucian. Wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Sementara dia belum suci dari kotoran najis kelalaiannya. Jadi kelalaian disebut dengan najis. Ya. Am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrar. Bagaimana bisa dia berpaham dan mengharapkan daqa'iqul asrar, mampu dia menyingkat, ya, daqa'iqal asrar, berbagai rahasia-rahasia sirri, wa huwa lam yatub min hafawatihi, sedangkan dia belum bertaubat dari segala kelalaiannya. Ayo, kena semua kita ini dengan perkataan ini. Ya, jadi jangan ukur kamu, ukur diri awak. Jangan tengok kan, oh ini, oh ini. Nggak usah. Nah, tengok diri sendirilah, ya. Kena kita semua ini perkataan ini, maka kita akan bahas. Ini ada 3 bab pasal penjelasan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 pasal pembahasan. Ya. Pembahasan pertama, beliau mengatakan, kaifa yusriku qalbu suwaril aqwani muntabi'atan fi mir'atihi. Bagaimana mungkin kolbu itu akan bersinar, sedangkan bayang-bayang wajah-wajah duniawi masih terpampang di cerminnya, cermin kolbunya maksudnya. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini dalam thariqah itu belajar tentang kolbu, belajar tentang kolbu, ya.
Kolbu itu ada yang namanya mir'atul kolb, cahaya, ada cermin hati, cermin kolbu. Cermin kolbu itu yang kita senantiasa sampaikan kepada Allah, ya Allah, ya, pancarkanlah sinar cahayamu ke dalam kolbu, dalam hati. Ya. Kenapa jadi malam? Karena malam ini terlindung jauh dari bayang-bayang matahari. Matahari kita berbelok arah, maka yang sini jadi menghijab. Ya, ini bumi, ini matahari. Ini bumi, ini matahari. Ya, ketika panas, ketika ini alam ini sudah memberikan isyarat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan ulama, ada ayatul qauliyah, ada ayatul kauniyah. Ayatul qauliyah itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Itu ayat-ayat qauliyah, wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW oleh malaikat Jibril. Itu ayatul qauliyah. Ada ayatul kauniyah. Ada ayat-ayat tentang alam ini sudah menjadi ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Yang bisa menangkap ayat-ayat kauniyah ini adalah ulul albab, orang-orang yang berakal, menggunakan akalnya, menggunakan sudurnya, menggunakan akal dan hatinya untuk menangkap isyarat alam. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kata Allah dalam Al-Quran, terdapat tanda-tanda inna fi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan bergantinya siang dan malam, adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang mesti kamu pikirkan. Yang mesti kamu pikirkan. Ya, tadi ini sudah malam, sudah lama lagi siang, besok. Kalau kita punya hidup hanya untuk cari makan, cari minum, istri, cari anak, sama aja kita dengan bebek. Bebek kan begitu dia. Cari makan. Mana dia sholat? Minum habis itu buang dia sama betinanya itu. Wah, aja hidupnya siang malam. Itu ayat-ayat Allah itu tengok. Ya Allah, apa hidup itu hanya kayak gini. Kok begitu Ustaz? Allah sebut dalam Al-Quran, hati-hati kita semuanya. Allah kata dalam Al-Quran, apa hasibtum? Apakah kamu mengira annama khalaqnakum abasan, bahwa kami ciptakan kalian ini hanya untuk sia-sia? Apakah kamu ciptakan kamu hanya untuk sia-sia? Wahai komedi, apakah kamu aku ciptakan untuk sia-sia belaka? Untuk main-main hanya di atas dunia ini? Untuk makan, minum, nikah, hanya itukah yang tujuan kamu aku ciptakan? Nah, ini kata Allah bukan, dan kata saya. Ya, apa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un? Dan apakah kamu tidak tahu bahwa kamu nanti akan kembali kepada kami dan mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan selama kami beri kesempatan hidup di atas dunia? Nah, kembali kepada qalb. Ya, qalbu ini ada cermin. Cermin itu gunanya dua. Cermin itu gunanya dua. Apa guna cermin? Yang pertama, dia menangkap cahaya. Maka kita doa, ya Allah, pancarkanlah cahayamu ke dalam hati kami. Sudah. Sekarang wadah itu mau nggak menerima cahaya Allah, itu masalahnya.
Masalahnya di situ. Maka dalam ilmu tasawuf diajarkan 3 hal yang mesti kita lakukan terhadap qalb. Tahalli, tajalli. Paham? Ya. Tahalli, bersihkan. Tahalli, sedot dia, masukkan dia. Tajalli, pancarkan. Karena kamu sudah memperoleh gambaran sifat-sifat ketuhanan itu. Kalau kita belum lagi bisa memproyeksikan sifat-sifat ketuhanan, berarti kita belum menyerap. Jangan-jangan ada persoalan itu. Jangan ada persoalan itu. Ya. Oke. Nah, ketika dia cermin ini menyerap cahaya, fungsinya tidak hanya menyerap, dia juga akan memantulkan cahaya cermin. Paham? Berarti yang masih harus, makanya tasawuf itu di qalbu ini yang harus wadah, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Allah menyiapkan satu wadah di dunia ini karena alam semesta ini tidak bisa menampung Allah, bukan zat ya, tidak bisa menampung Allah. Falamma tajalla rabbahu dakkan wa ja'ala Musa sa'iqa. Ketika Allah berkata kepada Musa, wahai Musa, kalau memang engkau mau melihat aku, tengoklah itu bukit Tursina. Kalau dia masih menetap di tempatnya, maka kamu bisa melihatnya. Melihat aku, kata Allah. Falamma tajalla rabbahu dakka. Ketika gunung itu mendengar kabar Allah itu bertajalli di atas bukit, maka bukit Tursina itu hancur. Dan Musa pun juga jatuh pingsan. Jadi yang bisa menampung adalah qalbul mu'min, hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Yang kedua, setelah dia menyerap cahaya, dia memantulkan cahaya. Dia pantulkan itu cahaya. Pantulkan cahaya. Artinya berarti dalam masalah ini yang bermasalah itu adalah di qalbu. Kenapa tidak bisa menyerap cahaya iman, Islam dan ihsan? Karena hatinya itu kotor. Ya. Kenapa? Apa sebabnya? Ya. Apa sebabnya ini tidak bisa menyerap cahaya dan tidak bisa memantulkan cahaya? Jangankan memantulkan, menyerap aja nggak bisa. Kenapa? Karena sudah sangat tebal itu dinding di dalam qalbu. Ala balona ala qulubihim, ala balona ala qulubihim maka yaksibun. Sekali-kali tidak yang membuat dalam qalbunya itu ada ron, itu adalah sebab perbuatan dosa yang mereka lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, apabila anak Adam itu berbuat dosa, maka nuqtatun sauda fi qalbi, satu titik dosa itu akan memberikan satu titik hitam di qalbi. Kalau 2 kali buat dosa, 2 titik hitam. Kalau 3 titik dosa, 3 titik hitam di qalbi. Kalau sering, jadi kayak gimana itu sudah itu? Jadi flek. Ya. Sudah ada. Ya. Nah, Nabi SAW, qalbu itu bisa berkarat seperti mana karatnya besi. Karena Nabi mengatakan, likulli syai'in siqala.
wasiqalatil qalbu zikr. Setiap segala sesuatu itu ada penghapusnya, dan penghapus hati yang kotor itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, rahimani wa rahimahullah, ini saya katakan. Terus ulama mengatakan, sahabat para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala, apa penyebab hati kita ini terdapat dinding yang tidak bisa dengannya, yang menyebabkan kita susah untuk menerima cahaya, dan yang kedua memantulkan cahaya. Yang pertama adalah asyirku billah, dia syirik kepada Allah. Kita tidak mungkin lagi syirik kepada Allah, insya Allah ya. Tapi kita masih ragu. Masih ragu kita. Kok bisa Ustaz? Iya. Aku yakin sama Allah Ustaz. Masa iya? Boleh dibuktikan keraguannya itu? Boleh dibuktikan yakinnya itu? Boleh? Makanya itu 40 hari 40 malam Nabi Musa itu berada di Bukit Tursina, menyendiri di sana, berkhalwat untuk menumbuhkan keyakinan, bertafakur. Dialah yang memberi rezeki, dialah yang mendatangkan angin, dialah yang menurunkan hujan, dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman, dialah yang mengedarkan alam ini tidak ada musim berganti musim, dialah yang itu tafakur di sana. Sehingga dialah Allah. Maka kepentingan kita berzikir untuk menancapkan itu dalam tariqah Naqsabandiyah. Allah. Untuk menancapkan hanya Allah. Yang mengenyangkan hanya Allah. Ada orang India pendeta, sepanjang hidupnya nggak makan, sepanjang hidupnya nggak minum. Itu ada di YouTube. Diperiksa organ tubuhnya itu seperti mana biasa, sama dengan orang makan dan orang minum. Membuktikan kehebatan ciptaan Allah. Bagi Allah nggak ada masalah. Yang mau makan, yang tidak makan. Nabi mengatakan di akhir zaman ketika semua kemarau paceklik 4 tahun berturut-turut itu nggak ada makanan, kering rontong semuanya, kita mau makan apa? Sekarang aja beras boleh. Makan lebih jago. Oh, makan lebih pakai jago nggak tumbuh. Rumput-rumput semua kering. Makan apa? Nggak ada kita bisa. Kata Nabi, yang bisa kita lakukan hanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah. Itu makanan kita. Makanya makanan orang-orang yang ahli thariqah itu sebenarnya zikir. Kenapa dia bisa tahan? Mohon maaf. Saya bongkar sedikit aja. Jadi ada saudara kita di sini 3 hari 3 malam itu tidak makan, tidak minum. Mudah-mudahan dia akan melakukannya lagi. Tapi kan jika Ustaz ini memang berat, setelah lepas itu berat cobaannya. Nah kalau menjadi orang yang dekat dengan Allah memang harus dikasih ujian yang berat. Ya, 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum. Dan itu terbukti. Kenapa? Karena kalbunya sudah kenyang dengan zikrullah. Siang malam Allah. Terbukti sabda Nabi SAW. Itu membuktikan perkataan Nabi itu hak. Sabda Nabi itu benar. Dan banyak ulama-ulama dulu yang membuktikan itu. Kalau dia lapar, bisa dia Allah. Saya serahkan kepada urusan Allah.
Ashabul Kahfi 300 tahun lebih dia tidur, nggak makan, nggak minum. Jangankan itu, yang pendeta yang hidupnya hanya 70 tahun dan berapa tahun, nggak makan, nggak minum 70 tahun, bergerak ke sana kemari. Ini orang nggak bergerak loh, tidur doang, nggak mati-mati 300 tahun lebih, nggak makan, nggak minum, nggak kencing, hidup. Bagi Allah itu mudah-mudahan. Bagaimana bisa terbit? Jadi ini perkataan beliau, kaifa yusriku qalbus suad. Bagaimana bisa terbit sinar dalam kolbumu, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau di dalam hatimu terlalu banyak terpajang gambar-gambar dunia. Kata Nabi SAW, hubbud dunya rasul min kulli khati'ati. Cinta dunia adalah kepalanya segala kejahatan. Palestina kayak gitu karena apa? Dunia identiknya, bukan agama. Israel maunya itu bukan apa? Dunia itu. Mau dia mencelakakan kaumnya sendiri demi untuk mengejar dunia itu sepetak-sepetak tanah. Apa itu? Tamak. Mau dia dibantai, dia punya warga ditembak. Tidak mungkin sehebat Israel dengan taktik teknologi canggih. Ini terlepas dari memang Allah sudah takdirkan kayak gitu. Tapi bisa jadi menurut intelijen. Jadi saya berbicara sesuai dengan penjelasan para intelijen. Yang memang sengaja dibuat kayak gitu, dimatikan sehingga bisa masuk, bisa. Dan juga Hamas cerdas kan. Tapi memang dari dulu mereka kayak seperti itu. Allah sudah sampaikan wataknya orang-orang itu adalah tamak dan rakus. Mau dia apa saja dia lakukan demi untuk duniawi yang mereka dapat. Maka betul kata Nabi, hubbud dunia, cinta dunia. Ustaz, saya tidak cinta sama dunia. Benar. Tapi praktiknya aduh, kata ulama, memang kita susah ya untuk mengelak ini. Makanya dibutuhkan penjelasan. Penjelasan kitab artikan ini dibutuhkan supaya menghilangkan cinta dunia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang saya sampaikan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Berupayalah kamu sekuat tenagamu untuk kamu punya negeri akhirat. Itu yang kamu jadikan tujuan hidupmu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih kamu harus pentingkan daripada dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah itu juga adil. Tapi kamu ambillah sebahagian saja. Apa yang Allah sudah siapkan buatmu di atas dunia ini. Jangan terbalik. Kita jual akhirat untuk dunia. Apa contoh terbalik itu? Mohon maaf, karena di majelis ini terpaksa saya ajar, ini tidak apa ya. Kamu bekerja sampai kamu lupa untuk beribadah kepada Allah. Berarti kamu masih ragu lah atas karunia Allah.
Karena itu beliau mengatakan masih terlalu ketakutan dengan kehilangan dunia. Padahal Allah sudah menjamin itu. Ma uridu minkum merizqin wa ma uridu minkum ayyut'imun. Kami tidak minta rezeki darimu, kami kasih rezeki, dan kami tidak minta makan, kami yang kasih makan sama kamu. Kenapa kamu ragu lagi? Ya kan? 24 jam. Berapa jam kamu persembahkan untuk Allah? Berapa jam? Betapa pelitnya kita sama Allah. Ya. Betapa pelitnya kita sama Allah. Tapi Allah tidak pelit sama kita. Dia kasih kita semua. Tapi kita pelit sama Allah. Tapi hasilnya adalah karena kamu pelit sama Allah, pelit kamu punya waktu untuk Allah, pelit kamu punya waktu untuk beribadah kepada Allah. Sampai mau ngomong apa lagi saya? Ini stop ini. Ada aja ini. Ini karena penjelasannya kayak gini nih ya. Makanya ya bukan hanya antum semua, saya juga menghajar yang di dalam ini. Saya dalam hati kadang-kadang, apa yang mau cari atas dunia ini, wahai Umayyah? Mencari apa kamu di atas? Cari apa ya? Cari emas, cari berlian, cari makan aja sudah. Sudah makan. Cari apa? Cari uang banyak. Kalau sudah ada uang banyak, kamu ngapain? Paling-paling kamu cari istri satu, lebih banyak. Pikirannya pasti ke sana. Atau kalau begitu Ustaz, nggak usah kita bukan pula kayak ini. Bekerjalah. Tapi kamu jangan lupa, ambil bahagian kecilmu di atas dunia ini yang Allah persilahkan untuk kamu ambil. Jangan dibalik itu. Nanti kamu menyesal. Menyesal kamu itu ketika sudah, siapa yang jamin kamu punya hidup di atas dunia ini sampai hari ini bisa bertahan? Kalau ada yang jamin kita punya hidup, nanti saya akan hidup sampai 60 tahun, boro-boro besok kamu sakit nggak bisa bekerja. Jangankan mati, kamu dikasih sakit sama Allah, encok 40 hari 40 malam, pusing kan? Saya sudah mengalami itu sakit kaki itu berapa hari kemarin itu ya. Saya terduduk, subhanallah. Ya Allah, Engkau sadarkan aku betapa aku ini ibadah masih kurang. Ya. Ampun ya Allah. Kalau udah kaki kayak gini mau sulit itu susahnya minta ampun. Kemana kamu kemarin yang sehat? Maka setelah saya berjanji, bunda ya Allah, maksimalkan itu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan diri kita, hati kita masih terlalu banyak gambar-gambar dunia, gambar-gambar ketakutan kehilangan dunia. Kita ini kalau sudah nggak punya duit, pusing. Besok ini apa? Iya. Jangankan kalian, saya juga kena hantam kayak gitu. Kalau sudah nggak punya fulus, fi fulus mulus, wa fi fulus mampus, gitu ya. Ada fulus mulus, nggak ada fulus mampus. Gitu. Ya. Kata orang Arab Pak dulu kata orang ini. Fulus mulus, tapi fulus mampus. Ya. Tapi beda Pak. Beda. Ketika kita masih bergantung dengan fulus, tidak kamu merasakan nikmat ketika kamu tidak punya apa-apa. Makanya Nabi SAW, kenapa grand desainnya Nabi itu semenjak sebelum lahir sampai beliau wafat,
Tidak ada ketergantungan Nabi kepada manusia kecuali hanya kepada Allah. Semua dimatikan oleh Allah. Kamu bayangkan, bapaknya meninggal, belum besar sedikit ibunya meninggal, belum besar kakeknya meninggal. Begitu kakeknya meninggal, yang rawat pamannya juga meninggal. Begitu sudah punya istri, istrinya juga meninggal. Allah mengatakan, ya Muhammad, kamu jangan gantungkan kamu punya bini baru. Allahu Akbar, Allahu Samad. Salam dengan dirimu hanya kepada Allah. Kenapa? Ya. Disitulah ulama mengatakan salah satu yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala karena kita lebih percaya kepada sebab daripada musabbab. Memahami dia. Kita lebih percaya sebab daripada yang memberi sebab. Kata Allah dalam Al-Quran, kami menciptakan kamu dan kami yang menciptakan pekerjaanmu. Kami ciptakan kamu dan kami menciptakan apa yang kamu kerjakan. Jadi tukang batu, jadi tukang nelayan, jadi tukang bakso, jadi tukang tahu, jadi tukang dagang, jadi petani, jadi pedagang, jadi guru, jadi ulama. Allah yang buat kita bekerja seperti itu, dan Allah yang mengajarkan pekerjaan itu sama kita. Tapi kita lebih percaya sebab daripada yang memberi sebab. Itulah keraguan-raguan kita kepada Allah yang menyebabkan kita tidak sampai wusul kepada Allah. Kata siapa? Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya hanya menjelaskan. Ustaz sekarang ini lagi baik. Tidak apa-apa, semakin malamnya semakin ngantuk. Jadi hilang ngantuknya. Gas full. Iya kan? Kita lebih percaya sebab daripada yang memberi sebab. Kita lebih percaya pekerjaan dengan hasilnya daripada yang memberikan pengetahuan tentang kerja dan pekerjaan serta hasilnya kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Itu sudah sama dengan syirik. Syirik khafi kepada Allah, menghilangkan makna nafi isbat, menafikan yang lain, meniadakan yang lain, dan hanya menetapkan Allah ala kulli syai'in qadir, bertanggung jawab, menetapkan takdirnya, menetapkan kekuatan dan kekuasaannya atas segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk kehidupan kita di atas dunia. Pikirkan dari kita lahir sampai sekarang, sudah enggak itu yakin itu muncul? Boro-boro kita minum dulu. Mau izinnya maka kita diajari dalam kitab ini agar hati kita itu bersinar cemerlang. Seperti mana di siang hari ketika matahari sangat nampak. Kalau ada matahari nampak, kalau ada cahaya atau sinar nampak, itu walaupun sekecil semut kita akan lihat. Tapi kalau gelap Pak, segede gampang itu pokok pohon kita tabrak. Itulah tamsilah. Kayak orang buta. Orang buta itu kan gelap. Begitulah perjalanan manusia. Kalau jauh dari Allah, gelap. Dia tahu itu hari hajar. Udah tahu itu nggak boleh dihapus juga kan? Jangan bisa bersinar. Maka acaranya pantas itu. Lenyapkan sedikit demi sedikit. Itulah gunanya itu kita belajar zikir. Bukan mau cari-cari kita bisa terbang ke langit.
langit, bukan bisa kita berenang ke dalam lautan, bukan kita bisa berjalan di atas air, bukan. Untuk makrifat kepada Allah, mengenal siapa Tuhan. Bereskan keyakinan. Allah. Sebelum bilang itu semuanya Pak, saya katakan omong kosong kamu mendapatkan surga. Musuh dari mana? Kalau pikiran di dunia aja terus. Allah tapi susah. Makanya itu dilatih 1000. Makanya saya selalu sampaikan yang sudah selesai, jangan lalai 1000 kali zikir, jangan lalai. Karena itu cara untuk menghapuskan kecintaan terhadap dunia dalam hati. Terus dia. Kenapa juga cinta dunia? Kamu gunakan juga nanti. Apalagi di usia-usia yang kayak kita sekarang ini. Bekerja aja gak apa-apa, tapi jangan lupakan Allah. Jangan kamu sia-siakan kehidupan di akhiratmu yang selama-lamanya. Ya. Nah, saya kita sadar. Mari kita sadar bersama bahwa tujuan kita belajar ini adalah untuk memupuk keimanan. Kita menyebut, mempelajari ilmu ini kan ilmu tauhid, mengekalkan hanya Allah dalam hati kita. Ya, kalau ini sudah benar, insya Allah kamu gak akan uring-uringan. Membuat kamu uring-uringan ini kan kamu tidak kenal dia. Bawaan marah aja terus, bawaan mau ngabu aja terus. Sampai kucingnya pun mau ditendang. Kalau tidak salah. Ya, ini gara-gara semuanya jadi gara-gara kan. Ini gara-gara Jokowi. Ini gara-gara sudah. Nggak usah, gampang bagi Allah itu. Macam kita tidak kenal Tuhan aja. Berhenti aja dari pemikiran-pemikiran yang kayak gitu. Fokus beribadah kepada Allah, ya, bekerja, mengamalkan perintah Allah dalam syariat kita. Ya sudah. Ya. Kalau begitu Ustaz, tidak perlu kita berpolitik. Berpolitik aja tak apa-apa, tidak dilarang. Ya. Tapi ingat, saya pernah mengatakan, ketika ada kesalahan pada orang, itu ada dua hal yang buat kamu. Yang pertama, pelajaran buat kamu. Ambil hikmahnya. Yang kedua, pelajaran buat dia. Pelajaran buat kamu, dan pelajaran juga buat dia. Buat kamu apa? Kalau dia buruk, jangan kamu ikuti. Kalau dia baik, kamu ikuti. Pelajaran buat dia, memang dari Allah juga untuk dia itu. Saya sampaikan sama anda semua ya, teman-teman. Suami istri itu ujian bagi suami. Suami itu ujian juga bagi istrinya. Paham ini? Ini jangan usah salah-salahkan. Gak usah saling menyalahkan. Perbaiki diri masing-masing. Suami adalah ujian bagi istrinya. Istrinya itu ujian bagi suaminya. Suaminya diuji dengan kelakuan istrinya. Istrinya diuji juga dengan kelakuan suaminya. Sama-sama diuji oleh Allah. Bapak diuji dengan kelakuan anaknya. Anak diuji juga dengan kelakuan bapaknya. Sama.
bos diuji dengan kelakuan anak buahnya. Anak buahnya juga diuji dengan kelakuan bosnya. Sama. Bos pelit. Bosnya pandai menghargai orang. Bosnya ini loh anak buah gak tahu diri. Kacau dua-duanya. Jadi dua-dua itu diuji, Pak. Dua diuji. Paham ini ya? Jadi mesti selalu mengajarkan. Perbaiki aja yang harus bisa diperbaiki. Selanjutnya, fatawakkal 'alallah. Serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa kamu sama istrimu? Istri saya jelek. Punya anak pintar. Jadi tidak usah lah, ya. Ya. Kenapa kamu masih suruh dia kerja? Oke, kenapa jadi kesan? Ini baru satu pasal ya, belum jam 11. Nanti pasal kedua, ketiga, keempat kita bahas selanjutnya. Jadi mir'atul qalbi, muara yang paling membuat hati kita tertutup itu adalah kata ulama hubbud dunya. Selalu banyak gambar-gambar dunia dalam hati, sehingga muncul ketakutan. Ada kenapa harus takut? Bukankah di alam semesta ini ada Tuhan? Di mana ente punya zikir itu mau diletakkan? Kemana itu zikirnya la ilaha illallah? Kemana larinya itu la ilaha? Kemana perginya Allah itu begitu? Kalau takut masa depan yang belum jelas, yang di depan aja ini, ada makan yang makan, ada minum yang minum. Ustaz, nanti kita jadi orang miskin tidak mengkalkulasi. Kalkulasi aja, tidak apa-apa, tidak dilarang. Allah suruh merancang. Kamu punya akal, rancanglah, sediakanlah. Tapi jangan kamu fokus untuk itu sepanjang hidupmu. Karena itu adalah rancanganmu. Saya pernah katakan, anta turid wa ana urid wa nahnu ala dzalika wallahu yaf'alu bima yurid. Saya mau seperti ini, engkau mau kayak gini. Di antara dua keinginan kita, ada kehendak Allah yang menginginkan yang lain. Jadi kau mau apa? Kita mau kaya. Ente juga mau kaya kan? Mau. Anak juga mau kaya. Tapi kenapa kita miskin terus kayak gini? Tidak bisa, Pak. Allah itu punya rencana. Punya rencana. Nanti kalau kau kaya lewat Ustaz, kau tutup kamu punya mobil. Ya kamu salah sama Ustaz. Miskin aja kamu terus, kata Allah, supaya kamu bisa berkhidmat sama gurumu. Itu kan hikmah bagus. Miskin aja kamu terus, supaya kamu beribadah lebih fokus. Ada juga orang mengatakan, kamu jadi kaya terus, supaya nanti kalau kau miskin, ilmu nanti merantap aja terus kerjanya. Ya udah, kamu jadi kaya. Supaya kamu, karena kamu kelihatan kalau kamu kaya, kamu suka berderma. Itu semuanya Allah udah rancang, Pak. Makanya saya bilang, sebab itu Allah yang buat. Jadi kamu jangan terpukau dengan sebab. Kepada yang menyebabkan itu. Wallahu ala kulli syai'in, Allah berkehendak atas segala sesuatu. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.